setelah meninggalnya Mas Didi gitu ya, apa sih yang diingat dari perjalanan karir beliau dari pertama kali dia ketemu sama Mas Didi? Iya, awal ketemu waktu itu saya semester 5 dari sebuah akademi di Kota Solo. Tapi saya udah nyanyi dan ditawari beliau untuk rekaman. Nah, itu ketemu beliau. Walaupun sebelumnya kami sudah setiap hari ketemu di lapangan karena beliau baru tour show lagu Stasiun Balapan. Dan saya dari Orkes Melayu Ervana 87 mengiringi beliau gitu. Itu tahun berapa waktu itu? 98. Tahun 98. Ya. Nah, waktu mendampingi gitu ya, dan kemudian diminta rekaman sama Mas Didi. Bagaimana rasanya saat itu ketika seorang Didi Kempot ngajak rekaman? Iya, karena Mas Didi waktu itu baru boom-boomnya dan siapa yang nggak bangga dan kaget karena saya waktu itu masih penyanyi lokal ya untuk masuk dalam rekaman, apalagi produsernya beliau. Jadi semangat sekali saya ke Kota Semarang untuk masuk ke, karena lagu ini sudah dicoba beberapa artis dan alhamdulillah saya yang mendapatkan dari produsernya untuk membawakan lagu ini. Nah, waktu mungkin pertama dan mendampingi juga gitu ya Mas Didi manggung kemana-mana, melihat sosok Mas Didi sebagai waktu itu belum jadi istri. Iya. Sosoknya dia saat itu seperti apa? Beliau ramah. Sama kita ya nyapa, kalau datang di panggung nyapa kami dan ramah gitu. Waktu itu masih rame-ramenya beliau, kami sering ketemu dan tidak memandang kami dari lokal atau apa, ramah sekali beliau. Dan kemudian mulai ada benih-benih. Kayak orang Jawa bilang tresno jalaran saka kulino. Iki tresno jalaran anu samdino ketemu neng panggung. Jadi memang tapi enggak, dalam berapa tahun baru kami itu ada menjalin hubungan gitu, berapa tahun kemudian. Karena memang kami sering ketemu dan ada proyek-proyek rekaman selanjutnya gitu. Nah, setelah menjadi istri tahun 2005. Iya. Ya, tahun 2005 tetap mendampingi jadi manajernya Mas Iya. Didi. Seperti apa yang diingat oleh Kak Felia? Iya, segala sesuatu yang memutuskan adalah Mas Didi. Kalau saya hanya menerima dari job dari luar dan saya tanya beliau karena beliau menjalani capek enggak ini ke sini ke kota ini dan ini segini. Beliau memutuskan, saya nyatet dan saya yang proses selanjutnya. Gitu. Berarti dari 2005 sampai 2015 tahun ya? Iya. Jadi manajernya Mas Didi. Apa yang mungkin ada tragedi sesuatu atau apa gitu kemudian menghadapi saat momen mau manggung atau setelah manggung, sakit sehatnya Mas Didi bagaimana? Ya, lika-liku kami mendampingi Mas Didi orangnya gampang-gampang angel. Jadi susah-susah gampang-gampang angel karena capeknya beliau, kami harus tahu, kadang-kadang marah sendiri beliau tanpa kami apa sih, saya sudah bilang berkali-kali, bilang saja biar kami siapkan segalanya gitu. Karena saking capeknya mungkin tiba-tiba marah-marah sendiri. Dan kami sudah memahami sifat beliau selama bertahun-tahun hidup bersama dan paling lucunya karena keprofesionalan sebagai saya penyanyi dan Mas Didi sebagai penyanyi juga, kalau di atas panggung kami tidak pernah mengaku bahwa kami suami istri. Dan pernah saya dilamar Bupati Simalungun Medan. Dan akhirnya bukan karena memang resikonya seperti itu, tapi kami berantem. Dan kami tuh piknik di Danau Toba, tidak saling sapa karena kami lagi berantem kasus itu. Dan itu terjadi hampir 4 kali terjadi kejadian seperti itu. Saya bilang gini, kalau EO-nya memang kita nggak tahu kita suami istri, ya udah kita kamar sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah aman, saya susul ke sana. Tapi Mas Didi enggak. Jangan-jangan kamu bener senang dilamar sama seorang gitu. Banyak yang melamar saya pejabat-pejabat daerah. Betul, lucu dan lucunya tuh berulang-ulang. Dan saya tuh jangan, saya bilang santai aja gitu. Terus
Kalau di Suriname sampai ada penduduk asli sana, saya dibawain kalung dan kalungnya masih ada sampai saat ini. Saya dilamar di belakang panggung. Waktu saya interview radio, dia masuk dan melamar langsung. Boleh, ento ora. Mas Didi, ento ora yang Velia tapek bojo. Nah itu dari Suriname. Namanya Mas Lano, masih ingat saya. Sampai dibikinin lagu Mas Lano. Gitu. Dan itu di luar negeri, di Indonesia terjadi beberapa kali karena memang kami sangat menjaga profesional sebagai penghibur. Jadi kami tidak pernah ngobrol kalau kami suami istri gitu. Suami istri di rumah, kalau kerja ya kami kerja. Nah, pasca sudah 3 tahun meninggalnya Mas Didi Kempot itu, apa sih yang Kak Velia mungkin sampai saat ini, apakah masih rasanya berat atau seperti apa? Kalau dirasa berat masalah ekonomi enggak, karena kami masih disupport royalti, beliau masih itu, dan kalau bisa sih tabungan bertambah dengan kami bekerja setiap harinya gitu. Tapi untuk menghadapi sedikit protes dari anak-anak, kalau melihat teman-temannya yang terutama yang kecil ya gitu, kalau ngambil rapot ada teman-temannya yang bapak ibunya datang gitu kan, adik sudah biasa hanya mama yang ngambil gitu, papa waktu itu kerja gitu, jadi tidak usah dibikin adik sedih, saya bilang gitu, karena papa udah di surga. Kalau adik sedih, papa menangis. Kalau dia digituin, dia sudah enggak, gampang sebenarnya, cuman untuk mengucapkan itu jadi kasihan. Jadi kalau adik sampai menangis, papa pasti menangis di surga. Jadi dia berusaha tidak menangis kalau kangen sama papahnya. Kalau nangis-nangis kecilan anak biasa. Nah, Kak melihat Kak Velia membuat sebuah museum mini Iya. untuk Mas Didi. Untuk apanya Mas Didi? Untuk Mas Didi tetap dikenang semua fan-nya. Untuk mengobati rasa rindu kami juga, untuk teman-teman dari semua penjuru yang kangen Mas Didi boleh mampir ke sini. Gitu, dan ini hadiah buat beliau biar tidak terlupakan. Kalau datang ke sini, mungkin Mandu yang datang atau gimana, melihat kan banyak banget foto beliau, baju gitu dan segala macam yang dipakai dulu tuh, apa yang Kak Velia rasakan? Ya terlintas bayangan saat dipakai aja. Jadi jarang, hampir bisa seminggu sekali saya masuk di sini. Paling-paling dibersihkan gitu, dibersihkan aja. Jarang. Cuman kalau saya masa letih lelah habis kerja, mengadu sama di kamar aja sama fotonya. Jadi ngadu. Capek aku. Gitu. Tapi ada tanggung jawab 2 orang bocah yang harus dibikin sukses seperti bapaknya. Mereka sudah dibekali nama besar bapaknya. Kenapa saya harus keberatan untuk melanjutkan itu? Yang merangkak dari bawah seperti beliau dulu aja kuat kalau memang benar-benar dijalani dengan benar-benar semangat gitu. Berarti ketika capek kerja dan sekarang kan Kak Velia sebagai ayah dan Ya, ibu gitu iya. ya, sebagai papa Betul. orang gitu. Ketika ngadu di sama foto itu, ingat mungkin ujangan dari almarhum atau bagaimana gitu, ingat sesuatu nggak, kata-kata yang dibicarakan ya biar Kak Velia itu semangat. Iya. Karena semangat itu karena teringat memang setiap ini saya diamanati bahwa anak-anak harus pinter, harus semangat, harus jadi mempunyai tugas untuk melanjutkan amanat beliau untuk bikin anak-anak harus bisa sekolah tinggi, harus karirnya harus bagus gitu. Nah, anak-anak sendiri kan sekarang nyanyi. Iya, nyanyi. Nah, bagaimana Kak Velia sebagai seorang mama, seorang seniman, punya suami seniman, Betul. anak-anak seniman. Sebenarnya di kami sudah dikasih posisi yang enak karena ada nama besar Didi Kempot. Tapi kan di penampilan memang harus belajar, tidak bisa mengandalkan nama bapaknya aja.
karena kita sudah diwarisi beberapa ratus lagu, tapi untuk skill memang harus dihajar, memang harus ditempa, harus bagus gitu. Nggak bisa seperti Didi Kempot karena harus jadi dirinya sendiri dan senjatanya sudah ada lagu-lagu bapaknya, nama besar bapaknya. Jadi memang harus belajar, benar-benar belajar. Suara harus dilatih, kepekaan notasi dan semuanya harus dilatih semuanya. Itu menjadi beban tersendiri nggak buat Kak Velia gitu, karena membawa nama besar Beban. harus membuat anak-anak ya nggak bikin yang aneh-aneh Iya, gitu iya, dalam iya. totalitas. Iya, iya, ya sering saya ajarkan dan saya jadi beban. Saya harus bagaimana bersikap. Ini istrinya Didi Kempot. Itu selalu saya jaga sekali nama besar beliau dan saya ajarkan sama anak-anak. Kalau karena anak-anak remaja seperti Saka itu masih sudah ada seneng nongkrong. Ingat ya, ada mama papa yang harus dijaga. Jadi kalau nongkrong ya sewajarnya aja, kalau naik motor ya jangan melanggar ini, selalu ini. Jaga nama baik papa, jaga nama baik papa, selalu saya tanamkan biar tidak aneh-aneh gitu. Betul. Nah dari anak-anak yang menyanyi gitu ya dua-duanya, untuk perkembangan mereka sendiri atau konsistensi mereka sendiri seperti apa? Ya mereka seperti kalau sekolah sudah sekolah. Jadi untuk karir menyanyi tidak saya tabrakan sama jadwal sekolah. Kalau memang ini darurat sekali ya saya karena sekolahnya memang tahu anak-anak ini berprofesi sebagai penyanyi. Jadi dikasih dispensasi tersendiri asal bisa mengejar pelajaran yang tertinggal kami izinkan untuk berkarir gitu. Aliran anak-anak apa? Sama seperti bapak ibunya. Lagu-lagu Jawa. Lagu-lagu Jawa. Iya. Untuk mungkin campur sari juga kan? Iya ada genre campursari, ada genre pop dangdut, ada pop aja, pop Jawa yang pasti berbahasa Jawa. Nah usia kan baru 13 tahun dan 7 tahun gitu ya. Mereka pernah merasa capek nggak sih dengan walaupun nggak bertabrakan ya tadi jadwal itu sekolah dan nyanyi gitu? Mau kok pernah sering dan sering mau capek banget, aku boleh nggak besok nggak sekolah? Mama sudah perhitungkan bahwa kamu sudah tidur 6 jam cukup dan harus bangun dan harus sekolah. Sekolahlah mereka. Jadi kalau memang baru kita sampai rumah subuh, Pak suruh bangun ya saya nggak tega, pasti saya izinkan lagi ke gurunya. Tapi saya berusaha untuk tidak mengambil jadwal itu buat anak-anak kalau besoknya sekolah. Alhamdulillah untuk jadwal mereka saya ambil Jumat, Sabtu, Minggu, weekend gitu. Jadi nggak banyak yang nggak nabrak, kecuali kredit sekali yang memang harus jalan. Nah Kak Velia jadi mama yang keras kah atau seperti apa sih sejak memerankan dua peran ini? Ada saatnya saya harus keras karena hanya saya yang membimbing mereka. Ada saatnya saya harus memberikan semuanya yang seperti papahnya berikan. Jadi kalau penting banget ini barang ini penting banget ya saya kasih. Tapi kalau memang enggak ya walaupun saya lumayan ditinggali Mas Didi untuk mereka ya. Itu tapi saya tidak semata-mata mereka minta langsung saya kasih. Saya ajarkan kan belum nyanyi. Ada yang lebih penting untuk dibeli nantinya. Jadi kan belum nyanyi. Jadi kalau habis nyanyi mereka minta pasti saya kasih. Karena itu keringat mereka sendiri. Ada budget untuk mereka ini hasil keringat saya ya betul reward gitu. Nah sudah menyanyi gitu ya dan karir juga berjalan gitu anak-anak sebetulnya itu adalah permintaan mereka, impian atau mungkin Kak Velia yang mengarahkan? Dari mereka belum lahir kami tidak akan memaksa keturunan kami untuk mengikuti jalur kami. Cuman yang di Seika ini 1,5 tahun dia sudah nggak cedal, dia sudah jelas ngomong R. Akhirnya dibikinkan lagu bapaknya walaupun beberapa baris gitu dan kalau untuk Saka setelah 3 hari dimimpiin bapaknya bahwa dia digandeng terus kayak aku. 3 hari setelah meninggal. Tadinya nggak mau dia jadi penyanyi, dia mau jadi pilot. Gitu, jadi memang ada mimpi yang akhirnya dia, aku mau nyanyi dan nyanyi karena memang belum berlatih kan masih falas-falas dan apa. Kalau memang kamu
niat sendiri, tidak atas paksaan mama, silahkan, dan harus belajar yang benar-benar nyanyi. Berarti itu usia dia 10 tahun. Iya. Tahun 2020. Luar biasa sih dimimpiin. Iya, dimimpin langsung. Jadi saya nonton sama adiknya, dia sini, sini naik panggung, terus kayak bapak nyanyi 3 hari. Di mimpi almarhum. Di mimpi. Akhirnya dia berniat untuk, saya bilang, mahkotanya di kamu, kamu laki-laki. Siapa lagi kalau bukan pangerannya yang melanjutkan, gitu. Nah selama nyanyi mungkin pernah nggak mereka sebetulnya punya mimpi gitu untuk nyanyi sama almarhum? Iya, yang kecil sempat protes sosial sedikit. Kenapa adik nggak duet sama papa di TV? Kenapa papa meninggal setelah adik bisa masuk TV? Gitu. Jadi kita kata-kata itu yang sering dia kalau dipanggil TV gitu dia sering mengucapkan harusnya adik di sini, harusnya adik sama papa duet, bukan hanya gambarnya ada di layar belakang, gitu. Udah ngerti. Nah Kak Feli sebagai seorang mama gitu gimana? Ya saya, iya karena adik belum nyanyi dulu. Karena papa udah nggak ada, papa udah di surga, adik tunjukin bahwa adik bisa kayak papa dan papa tersenyum dari surga. Jadi saya tanamkan tidak boleh menangis setiap keingat papanya. Karena saya bilang kalau adik nangis, papa nangis, dia nggak ini. Dulu nangis, harus ke sana, harus ke makam. Kalau belum diajak ke sana, dia masih melu, sedih sepanjang hari, harus antar sana. Gitu. Biasanya kalau mereka terpikirkan almarhum seberapa sering sih sebetulnya? Saat-saat melo dalam itu pas mereka ulang tahun. Kadang-kadang yang kecil mungkin panca indera keenamnya kebuka. Mama, tadi papa kesini loh. Gitu. Kadang dia sering lihat. Oh, iya. Iya, papa kan mau ngucapin ulang tahun ke adik. Gitu. Kalau yang kakaknya nangis paling dia tidak mengutarakan. Sendiri aja dan nanti tanya semakin nangis. Oh ini kangen sama bapaknya. Udah gitu aja. Kalau misalnya Kak Felia sendiri bagaimana? Kalau saya ya kangen itu tiba-tiba dan membuat melo itu panjang, nggak sembuh-sembuh. Jadi berusaha untuk ya kangen ini kalau didalemin banget paling kami berdoa gitu aja, berdoa untuk beliau dan sampai detik ini saya belum pernah lihat video klip beliau. Kayak kadang-kadang kayak saya refreshing sama teman-teman karaoke kan banyak itu. Jadi aku nggak mau loh kalau pakai video klip itu. Ada video klip CD yang di setel gitu. Jadi ada kan cover-cover lain, nyanyilah cover-cover yang lain. Walaupun lagunya Pamer Bujo, tapi nggak usah yang Didi Kempot. Jadi memang apa sih yang dirasakan kalau melihat video klip? kangen Mbak, jadi panjang, sedihnya tuh panjang. Jadi mungkin saya belum kuat. Gitu. Jadi kangennya tuh sedih. Dia papain dibawa ke mall dan dibawa bercandaan sama teman-teman tetap sedih. Gitu. Melihat foto yang ada di museum ini contohnya sama melihat video klip yang bergerak kan, bergerak. Makanya kalau saya sedih banget kalau banyak teman-teman kreator yang YouTuber itu yang bikin gambar Mas Didi kan ada ya, sering bisa bergerak gitu. Saya sebel banget. Iya. Karena dia udah meninggal gitu loh. Kalau yang masih hidup it's okay. Ada juga yang teknologi AI yang bisa AI. Betul. Sempat saya tegur juga. Tolong ya yang lain aja gitu. Dan jangan di tag saya. Silahkan buat hiburan kalian sendiri. Gitu. Mungkin terkenang dari 15 tahun. Betul. Jadi mereka boleh, tapi silahkan jangan tag saya. Kan sering tag saya.
berhubungan Asal dengan ya. berhubungan dengan Didi Kempot saya pasti di tag. Nah, Kak Felia sekarang punya resto juga, gitu ya, punya resto juga. Itu memang Kak Felia berpikir untuk ya ini sambilan aja, gitu kan, sambil tetap bernyanyi sama anak-anak gitu segala macamnya. Atau memang itu adalah sebuah impian yang dari dulu Kak Felia pengen atau bagaimana? Iya, itu impian dari tahun 2016. Kami memang pengen punya warung makan waktu itu. eh karena kesibukan Mas Didi akhirnya terwujudnya setelah beliau nggak ada, saya wujudkan gitu. Untuk selain untuk kami cari nafkah juga untuk base camp teman-teman pasukan Ambiar yang datang ke Solo. Mampir ke sana ngicipi resep-resep Mas Didi. Memang resep dari Mas Didi itu Suka suka nasi goreng, suka sambal-sambal yang campur-campur itu tapi enak gitu. Ada sambal ajuma di sana. Saya kasih nama ajuma biar beda sama yang lain. Ajuma itu lombok yang tumbuh di Suriname, Belanda. Yang gini kecil-kecil ini pedas. Biar beda aja gitu. Oh, kalau ini produk dari DKV. Itu sambal ajuma yang dimix dengan seafood, ayam dan sebagainya. Nanti nyoba. Nah, Kak, terkait dengan almarhum gitu ya, apalagi karyanya banyak. Ada berapa kata lo? Kurang lebih 700 edar di Suriname, Belanda dan Indonesia. Nah, 700 karya. Terkait Kak Felia sebagai istri, kemudian anak-anak yang juga ikut menyanyikan ya, menyanyikan lagu tetap ketika konser gitu. Untuk royalti seperti apa? Alhamdulillah untuk saat ini kami sudah didaftarkan ke Kemenham untuk semua ciptaan Mas Didi. Jadi sudah ada publisher untuk ngurus semuanya. Jadi sudah ada yang ngurus semuanya dan kita tinggal lapor jika ada penyimpangan atau yang nyanyi tidak izin, dan ada karya-karya ciptaan beliau yang memang ditulis bukan ciptaan beliau. Itu kami wajib untuk ngomong ke publisher gitu, untuk diluruskan aja gitu biar hak-hak anak-anak beliau tersampaikan. Kalau di royalti sebagai apa, Kak? Apanya? Kak Felia dan anak-anak. Ahli waris. Ahli waris. Tuh. Ahli waris dari karya-karya. Iya. Hingga saat ini berarti 3 tahun ya? Iya. Sejak meninggalnya beliau sudah berapa sih, Kak, dapat untuk royalti dari karya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa buat bayar sekolah dan lain-lain. Tiga digit. Kan naik turun, Pak. Oh. Ya gitu, naik turun. Dari pembelian hak cipta yang dinyanyikan teman-teman juga kadang banyak, kadang enggak kan gitu. Untuk viewer juga kadang naik, kadang turun. Oke. Nah, terakhir Kak, mungkin untuk karir anak-anak seperti apa, karir Kak Felia inginnya seperti apa, untuk bisnis juga seperti apa, apalagi dengan posisi Kak Felia harus ngurus itu semua single parent. Iya. Saya mengcover itu semua sendiri dan dibantu dengan tim manajemen. Kami masih ada manajemen Didi Kempot Manajemen yang memang didirikan waktu beliau masih ada dan akan saya pakai selamanya. Dan ada band original Mas Didi yaitu Lare Jawi akan mengiringi setiap kami konser. Untuk karir saya sendiri ya selama saya masih bernafas, kata-kata Mas Didi, selama masih bernafas tetap berkarya. Sambil mendirect anak-anak untuk mengajari untuk perform, untuk bagaimana bersikap baik dengan yang ada di audien di depan kita. Yes.